Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ulasan IHSG dan saham ya di tanggal 17 Mei 2021. Kita ketemu lagi setelah libur panjang dari tanggal 12 sampai kemarin tanggal 16 ya. Kita baru dibuka hari ini, kita libur dari Rabu, Kamis, Jumat ya. Dan perkembangan di IHSG untuk selama libur ini mungkin kita melihat dari regional ya, yang kemarin juga cukup lumayan fluktuasinya ya. Di Dow Jones-nya sendiri sempat minus dalam dan ditutup masih posisi di level 34382 ya di hari Jumatnya, kembali ditutup naik ya di hari Jumat. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman sesama muslim ya, atau ya mohon maaf untuk rekan-rekan yang lainnya ya, yang mungkin selama ini selama saya membuat ulasan ada beberapa yang mungkin tidak disukai oleh teman-teman gitu kan. Mohon maaf jika banyak kesalahan selama saya membuat ulasan ya. Ya teman-teman, untuk ulasan di tanggal 17 Mei 2021 ya, yang penutupan pada hari Selasa sebelum libur, kita posisinya yaitu turun di 37 poin atau minus 0,6%, yaitu di posisi level 5938 gitu kan. Nah, selama IHSG libur lebaran ini kita melihat kondisi di regionalnya cukup lumayan ya, fluktuatifnya gitu kan. Dan beberapa berita-berita di posisinya masih cukup mengkhawatirkan untuk negara-negara berkembang ya, untuk emerging market gitu kan. Dari data ketenaga kerjaan Amerika cukup lumayan membaik ya, dan inflasinya cukup lumayan tinggi gitu kan. Ini yang akan menjadi perhatian investor di negara-negara berkembang atau emerging market, yaitu kan karena bisa saja The Fed akan menaikkan secara tiba-tiba suku bunga yang tanpa menunggu awal tahun 2023 ya, yang sesuai jadwal gitu kan. Dan pelaku pasar pun masih mengkhawatirkan tentang peningkatan kasus positif COVID ya, yang setelah libur panjang ini. Jadi setelah kita melihat juga di beberapa negara Asia Tenggara yang sekarang ini masih cukup lumayan ya, di Singapura juga cukup lumayan kembali naik, makanya Singapura melockdown kembali ya untuk 1 bulan penuh gitu kan di Singapura. Untuk posisinya kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 15 ya sampai tanggal 16 Juni ya nanti lockdownnya ya. Jadi cukup lumayan lama ya, 1 bulan mungkin. Jadi semuanya akan melihat ke sana ya, data-data dari peningkatan kasus COVID ini gitu kan. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman semua gitu kan, untuk perdagangan hari ini jika investor jadi harus waspada ya. Jadi kita harus waspada, mengingatkan gitu kan kepada teman-teman, bisa saja bursa efek atau IHSG ini akan turun yang cukup lumayan gitu kan, atau bisa saja tertekan dengan kondisi yang sekarang ini, walaupun emang di Dow-nya sendiri bisa membalikan lagi ke posisi 300 di atas 34 lagi ya. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang Asia Tenggara yang lagi di peningkatan COVID-nya ini cukup lumayan tinggi lagi gitu kan. Ya, kita khawatir setelah libur lebaran ini mereka yang di beberapa daerah tidak mematuhi prokes ya. Akhirnya peningkatan kasus COVID di kita cukup lumayan tinggi, yang ditakutkan itu gitu kan.
Jadi kita harus waspada sebagai investor, apakah ini akan membuat IHSG bisa bertahan atau akan turun lebih dalam gitu kan. Kita melihat dari teknikal gitu kan. Ini di sini ya, kita melihat di sini. Kemarin sempat turun terendahnya di posisi 5911 ya. Posisi ada supportnya dia di 5905. Untuk hari ini pun mungkin bisa jadi ke 5905 atau mungkin bisa lebih dalam ke posisinya, yaitu ke sini 5880 ya, 5880 di sini. Ada posisi support juga. Jika 5905 dijebolin, maka 5880 di situ ada support yang cukup lumayan kuat juga. Nah, jika tetap ya teman-teman, saya mengingatkan, jika posisi IHSG naik, kita ada kesempatan untuk keluar yang posisinya trading. Semuanya kita jangan berharap IHSG naik yang cukup lumayan tinggi dulu, karena masih belum ada data-data yang membuat IHSG akan kembali break di atas 6.400. Jadi mungkin ada kenaikan sampai posisi resistnya yang tertinggi. Dan hari ini pun resist yang tertingginya mungkin di 5966 gitu kan. 5966 sampai mungkin ke MA25-nya yaitu di 5999 atau 6.000-an kurang lebihnya ya. Nah, kemarinnya agak sulit juga lari ke 6.000-nya gitu kan. Nah, jadi kita mungkin ada beberapa saham yang masih menarik mungkin gitu kan. Tapi tetap kita main harus cermat ya. Mungkin kita antara 2-3% kita harus keluar. Intinya di situ. Tidak bisa berharap banyak untuk kembali IHSG untuk naik sampai berapa gitu kan sementara ini gitu kan, karena kondisinya masih belum menunjukkan ada tanda-tanda IHSG ini akan break di atas 6.000-an sementara ini, belum ya. Jadi kita secara teknikal aja kita main, kalau emang tidak kuat kita cepat buang, itu aja ya, itu teman-teman. Oke, ada beberapa saham yang masih menarik untuk diperhatikan. Pertama yaitu kemarin ada berita mengenai bahwa anak usaha dari Gojek membeli saham MPPA ya. Ya, otomatis kan ada hubungannya dengan multipolarnya gitu kan. Multipolarnya kemarin sempat terendahnya yaitu di 2220 gitu kan, dan kembali sempat naik sampai 240 tapi tutup turun di 226 gitu kan ya. Jadi perhatikan ini, kalau dia sampai turun ke posisi support 214 gitu kan, 214 214 lah ya. Itu mungkin secara teknikal masih boleh beli mungkin ya di 214-an sih gitu kan. 214 cukup lumayan menarik kalau menurut saya gitu kan. Nah, bisa kembali jual misalnya 2222 misalnya gitu kan, di posisi MA5-nya gitu kan ya. Support ini di 214 ini adalah support MA10-nya dia. Tapi juga MA10-nya dibuang gitu kan, jebol sampai 210, maka lebih baik 210 itu kita keluar dulu, karena ada kemungkinan turunnya cukup lumayan dalam sampai ke posisi di bawah 200, ada kemungkinannya ke sana gitu kan. Jadi perhatikan ya, barangkali ini bisa jadi adalah sell on news-nya multipolar, bahwa dia di anak usahanya MPPA itu dibeli sama si Gojek gitu kan, anak usaha Gojek gitu kan. Nah, tapi bisa dicermatin juga, jika dia break posisinya di 230, maka bisa spekulasi buy ya, spekulasi buy 230-nya. Nah, dia akan mengarah ke posisinya pertama ada di 240 sampai ke 250 ya. Di situ. Jadi jika turun 214 spekulasi buy. Nah, jika naik sampai ke 230 mulai, jadi range belinya kalau di bawah kita tunggu di 214 ya supportnya.
Tapi kalau dia break resist 230, Anda boleh spekulasi buy juga gitu kan. Nah, arahnya sampai 240 dan 250, perhatikan ini gitu kan. Jadi kalau misalnya dia turun, Anda tahan dulu, lihat sampai 214 apakah mental atau tidak. Nah, jika dia break ke atas 230, Anda boleh spekulasi buy itu untuk multipolarnya. Nah, perhatikan di 240-nya ngebreak enggak. Kalau 240-nya ngebreak lagi berarti Anda bisa tahan sampai ke 250, mendekati 250, Anda mau keluar dulu tidak masalah, intinya di situ ya. Jadi levelnya di situ. Kalau turun Anda perhatikan 214, kalau mental di situ Anda boleh buy di antara mendekati itu. Tapi kalau turun jebol 214-nya Anda harus berani keluar gitu kan ya. 212 gitu kan, Anda harus berani keluar. Maksimal ya 210 Anda keluar. Jangan sampai tahan-tahan lagi. Intinya kalau tahan lagi ya Anda nanti makin dalam sulit gitu kan. Nah, terus selain MLPL, coba kita perhatikan MPPA-nya ya, Matahari Putra primanya gitu kan. Nah, kemarin juga tetap melihat perkembangannya turun sampai 820, tapi tutupnya kembali naik di 855 ya, tertingginya 885 ya. Jadi perhatikan jika hari ini misalnya turun, posisi support pertama emang 820-an gitu kan, dan support berikutnya ada di 770, 780 lah, 780 gitu kan. Posisinya di 780 ini Anda boleh perhatikan gitu kan. Nah, 780 boleh diperhatikan. Kalau misalnya dia turun sampai ke arah itu, maka spekulasi buy. Tapi seperti tadi, kalau misalnya dia break juga posisi di ini ya, di 900, ya, kalau Anda mau break 885 dulu, 885 break, Anda bisa spekulasi buy di sampai ke 900-nya. Nah, 900-nya perhatikan, ngebreak nggak? Kalau 900-nya nggak ngebreak, maka Anda langsung buang. Tapi kalau misalnya dia breakin 900, arahnya yaitu di 970 ke sana, gitu loh. 970. Jadi perhatikan untuk MPPA ini, kalau dia turun di bawah 820, ada support pertama 820, sama support keduanya yaitu di 780 gitu kan ya. Jadi perhatikan di situ. Untuk resist pertama kalau dia 785-nya break, maka spekulasi buy bisa ke 900-an. Ya cuma antara range-nya sempit ya, tapi kalau dia break 900-nya maka arahnya ke 970, ada kemungkinan ke sana gitu kan. Karena melihat MPPA sudah mulai konsolidasi dari tanggal 22 April ya sampai ke kemarin 11 Mei ya. Jadi cukup lumayan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Udah 7 hari kerja dia bergerak di antara range ini saja. Berarti ada kemungkinan sudah sebagian konsolidasi dan mungkin distribusi sudah sebagian sahamnya gitu kan. Nah, Anda bisa perhatikan apakah dia mau melanjutkan kenaikan atau dia akan turun di bawah posisi supportnya gitu ya. Terus berikutnya ada TIN. Saya perhatikan kemarin pun, tapi dia tidak berhasil break di atas 1840 ya, tidak berhasil tutup di atas 1840 sebagai resistnya gitu kan. Kembali tutupnya 1820 gitu kan. Nah, Anda bisa perhatikan aja timah, kalau posisi level support 1780 masih bisa bertahan, masih ada kemungkinan timah untuk kembali naik. Ditambah lagi dengan komoditi, untuk timah ini naik 300-an ya, kemarinnya tutup di hari Jumat itu ya cukup lumayan, 1,8%-an kalau nggak salah ya. Begitu juga dengan nikel ya, Antam gitu kan, perhatikan juga gitu kan. Dan posisinya masih cukup lumayan menarik sebenarnya ya dengan Antam dan timah ini gitu kan. Timah kalau dia berhasil break 1840, maka dia akan kembali melanjutkan ke posisi resistnya di antara 19 sampai di 1920 gitu kan ya, antara itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf
Jika selama saya membuat ulasan ini ada banyak kesalahan-kesalahan dalam mengulas beberapa saham dan IHSG gitu kan. Begitu juga saya mengingatkan kepada teman-teman tetap jaga prokes ya, untuk supaya pandemi ini cepat selesai gitu kan ya. Itu aja, semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Saya ingatkan kembali kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam mengarahkan investasi Anda, bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.